Uh, Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing tentang bagaimana cara memulai belajar mobil gitu ya. Dulu saya juga itu tidak begitu lahir langsung bisa gitu ya, lahir ke dunia langsung bisa mobil enggak. Jadi cara belajar ini sebelum pegang mobil adalah keberanian. Nah, kita harus berani lah gitu ya. Orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Itu pertama. Yang kedua, ya megang pertama kali ya harus coba-coba dulu lah sebelum dinyalakan. Itu ya dicoba dulu, masih mati ini mobil, coba dulu kunci kontaknya gimana, nyalanya arahnya kemana gitu ya. Nah, jangan dulu nyalain tuh, baru coba-coba aja putar-putar. Kemudian gasnya itu apakah longgar apa enggak, coba injak-injak gitu kan, dilatih-latih nih pakai kaki kanan kaki kiri gitu. Ini kaki kanan gas, latih-latih, kaki kiri kopling, latih-latih, coba-coba dulu. Ini belum nyala belum apa ini. Kemudian tangan coba pegang-pegang setir gitu kan, gimana ini rasanya, pengenalan dulu lah. Nah kemudian spion, lihat gimana spion posisinya gitu kan, spion ini kiri kanan apakah sudah pas atau belum, kelihatan orang nggak di belakang gitu. Ke depan bagaimana gitu ya. Nah setelah itu ya dibimbing dulu lah untuk mulai jalan gitu. Intinya ketika sudah jalan itu ya yang penting sudah mengenal kopling, sudah melatih kaki kopling itu. Si kaki ini sudah dilatih nih untuk respon terhadap kopling. Kemudian sama gas gitu ya. Nah ketika masih diem nih, mobil belum nyala, kita perkenalannya adalah bayangkan bagaimana ketika di depan harus kita tiba-tiba berhenti. Maka total kan rem juga harus main ya, rem, gas, kopling. Nah, ketika berhenti berarti kopling tekan, gas dilepas, dibiarkan kan, rem ditekan. Ketika berhenti itu pasti kopling sama rem. Nah gitu kan. Ketika mau jalan pasti kopling ini baru start. Kopling pasti diinjak, sama gas juga siap-siap diinjak, belum diinjak tapi baru siap-siap. Nah begitu mau jalan, kopling diangkat dikit, gas ditekan gitu kan, tekan dikit, dikit-dikit ini. Nah merasakannya gimana dikit-dikit. Yang penting begitu kopling diangkat, dilepas kan, begitu dilepas gitu, diangkat dikit-dikit itu pasti mobil itu maju. Nah ketika maju tuh rasakanlah majunya pelan-pelan. Nah kadang kalau mobilnya masih bagus nih, udah nyala gitu kan, gas belum diinjak ini, kopling udah diinjak full gitu kan, gigi udah masuk, gigi satu udah masuk. Nah ini kaki kanan ini belum injak gas, belum injak rem, masih dalam posisi siap. Nah sedangkan kaki kiri kan kalau gigi sudah masuk ini pasti ini kopling kan. Nah begitu kopling diangkat dikit-dikit, kalau mobil masih bagus tuh pasti maju dia pelan gitu kan. Nah kalau dilepas kopling, ini kaki kanan tidak injak rem, tidak injak gigi, nah, si mobil pasti loncat dan mati gitu kan, langsung drut gitu kan. Nah, jadi sebenarnya untuk awalan itu udah injak, nyalakan mobil, injak kopling ya. Kemudian setelah injak kopling ini masukkan gas. Ya, setelah dimasukkan gas, kopling jangan dulu lepas nih, injak terus ini kopling kaki kiri ini ya. Nah, begitu sudah masuk gigi, udah pelan-pelan, set, pokoknya sampai mobil ini maju perlahan gitu kan. Mungkin hanya ya sedang gitulah, bentar banget itu, pelan banget. Nah
gigi sudah masuk, kopling masih ditekan kan sama kaki kiri ini, kaki kanan ini belum neken rem, belum neken gas ini. Mungkin siap-siap di rem aja lah, tidak apa-apa. Harusnya siap-siap di gas ini, tapi belum neken gas ini, jangan neken gas ya. Tapi kaki kiri sudah full ini nginjak kopling. Begitu sudah masuk gigi, kaki kiri masih full nginjak kopling, lepaskan dikit-dikit itu si koplingnya itu, dikit-dikit kopling sampai mobil majunya dikit gitu kan. Asalnya kan nggak maju nih kalau full kopling. Begitu kopling lepas dikit mungkin 1 cm 2 cm, nah dia mulai maju pelan gitu kan. Nah itu begitu sudah maju gitu, nah kopling udah bisa dilepas full gitu kan. Nah, dan tidak akan mati kalau mobilnya sudah maju. Nah, karena majunya itu tanpa gas, maka pelan banget. Untuk mempercepatnya adalah pas mainkanlah ini kaki kanan ini di gas gitu kan. Mainkan di gas, baru maju dia. Yang jelas kuasai rem sama kopling gitu aja ya. Jadi pesannya sih ketika belajar mobil ya kuasai rem sama kopling. Jadi kan sebenarnya filosofinya atau maknanya belajar mobil adalah rem sama kopling. Jadi kalau rem sama kopling sudah dikuasai, maka ketika dalam kondisi macet, ya sudah itu yang dimainkan gitu kan. Begitu macet, kopling tekan. Jadi begitu maju mobil itu ditekan kopling langsung full itu nggak akan masalah. Yang bermasalah adalah ketika full ini melepasnya itu perlu sekaligus atau pelan. Nah itu akan berpengaruh pada geraknya mobil atau suaranya mobil gitu kan. Nah gitu. Nah maka menekan, lepasnya pelan sebenarnya gitu. Ketika nekan, rem biasa lah seperti rem motor gitu kan. Rem juga smooth gitu kan. Set gitu. Atau set injak gitu kan. Pokoknya begitu macet, udah refleks aja ke kiri, tekan kopling, full gitu kan. Nah ini rem juga smooth. Rem jangan mendadak karena kan nggak enak juga. Kita atau sebagai yang bawa sama penumpang akan nggak enak kalau rem mendadak. Jadi smooth itu kan. Yang penting kopling nih begitu macet atau di depan tahu-tahu ada yang nyebrang gitu kan, berhenti langsung kopling pencet, injak kopling, smooth rem gitu kan. Kayak gitu. Jadi intinya sudah kopling sama rem sudah dikuasai. Ketika kondisi terpepet, terdesak, udah kopling sama rem aja. Nah, selesai. Nah, jadi jangan sampai ketika mendadak itu koplingnya dibiarin gitu kan, atau diinjak, yang diinjak malah gas. Nah sebenarnya kalau intinya nggak sih dalam kondisi apapun, kalau kopling sudah diinjak full, maka dia nggak akan kemana itu mobil gitu kan, nggak akan lari. Meskipun salah nginjak, misalnya kopling sudah diinjak full, tadinya mau nginjak rem karena ada orang nyebrang, ini malah nginjak gas itu. Nah ini kecepatan mobil tidak akan seberapa gitu, karena kecepatan mobil hanya dipengaruhi oleh gaya dorong sebelumnya gitu kan, bukan oleh gas. Jadi begitu salah nginjak pun, kalau kopling sudah full ditekan, sudah nginjak, salah nginjaknya nginjak gas gitu kan, tapi kopling sudah full ditekan, ini nggak masalah karena kopling sudah ditekan. Intinya di kopling lah ini. Kalau jalan aman, tidak ada halangan, kopling lepas. Tapi begitu jalan macet, siap-siap itu kaki kita di kopling standby gitu kan. Ya gitu. Kalau saya sih dulu itu coba pegang dulu gitu ya. Kemudian saya dibimbing oleh keponakan yang sudah duluan bisa. Oh sudah, saya bawa di jalan kampung. Dah setelah itu berhenti berapa bulan, mungkin setahun enggak. Setelah itu pegang lagi di sini di kota gitu kan. Nah di kota ini kata orang tua itu sebelum bawa sendiri belajar itu harus dilatih dulu lah sama orang. Ya sudah, saya ikut latihan sekali itu bayar berapa, 500.000 itu 3 kali pertemuan apa 4 kali gitu ya. Udah
nggak bisa-bisa juga itu dilatih itu. Setelah itu ya sudah, mobil ada di rumah kan, ya sudah lah sendiri aja lah kata saya, meskipun saya belum bisa itu ini, tapi setidaknya saya pernah pegang mobil sama keponakan, pegang mobil sama pelatih di kota, ya sudah, meskipun saya belum bisa ini, ya sudah, beranikan aja di perumahan saya muter-muter gitu ya. Rumusnya itu tadi. Jadi kalau mobil awal mau jalan ya sudah, koplingnya lepas aja pelan-pelan, geser gitu kan jalan. Nah kalau mau cepet ya tinggal gas aja. Begitu di depan mau belok misalnya, kopling ini sudah ditekan ini. Nah misalnya pas mau belok kok nggak gerak gitu ya. Nah berarti kopling masih ditekan. Kasihlah renggang dikit itu kopling, angkat pelan-pelan. Nah itu pasti jalan lagi. Jalan masih lambat juga setelah kopling diangkat, kasih gas sedikit. Nah itu pasti jalan. Pelan-pelan aja gitu. Kayak gitu. Intinya di jalan macet, di jalan macet intinya kan, kiri kanan padat, depan juga ada orang gitu. Kopling aja siap gitu ya, kopling sama rem kayak gitu. Nah nginjak kopling ini tidak boleh setengah-setengah, ketika mau diinjak full gitu kan, lepas pelan, dilepas sampai full juga ini kalau jalan lancar. Karena kalau setengah-setengah misalnya karena takut setengah aja diinjak kopling 50%, nah itu akan merusak koplingnya gitu ya. Biaya perbaikan kopling ya mobil kayak gini nih yang di belakang saya ini sampai 4 juta 5 juta itu memperbaiki kampas kopling doang gitu ya. Jadi ya harus hemat kopling. Caranya adalah kalau mau injak full, kalau mau lepas full gitu ya. Tapi cara nginjak dan cara lepasnya adalah smooth gitu ya. Saat lepas saat gitu ya. Seperti itu. Karena kalau injak, terutama dalam melepas ya, kalau melepasnya langsung set, nah itu mobil akan langsung loncat gitu ya, atau tidak smooth bergeraknya. Tapi kalau untuk ketika maju diinjak langsung itu tidak masalah, langsung set, langsung injak full itu tidak masalah gitu ya. Tapi melepasnya ini, kopling ini melepasnya yang harus pelan gitu ya. Nah kalau sudah kaki ini dilatih refleks, kaki kanan kaki kiri dilatih refleks kopling sama rem, udah ke jalan macet itu ini santai aja gitu ya. Nah latihan refleksnya adalah kita pegang-pegang nih, mobil masih berhenti, mobil ini belum kita jalan ya sudah, kita hitungan ke berapa, rem, kopling, rem, kopling, saat maju lepas lagi koplingnya, gas gitu kan, ada orang berhenti. Nah ini begitu mulut berkata dulu untuk melatih nih, begitu mulut ngomong gitu, ini udah refleks ke kanan kiri itu kaki itu gitu. Nah seperti itu latihan refleks ketika mobil masih belum jalan gitu ya. Latih nih setir, kopling, gas, spion dan lain-lain gitu. Intinya berani aja lah memulai. Jangan sampai tidak berani, takut, jangan ya. Mungkin itu saja. Terima kasih.